Oke Ces ya, saya jelaskan untuk tekniknya buat teman-teman yang kemungkinan saat ini sedang membuat perahu dengan ukuran lunas yang sama seperti yang ini. Ini lunas 7,5 meter. Jadi untuk lunas yang 7,5 meter ada tekniknya masing-masing Ces ya. Dalam setiap pembuatan perahu, dari yang perahu yang kecil sampai yang besar, di situ ada teknik dan caranya, metodenya masing-masing ya. Oke, untuk kita pembuatan perahu 7,5 meter kali saya bagikan ya, buat teman-teman silahkan disimak videonya dan jangan di skip dan tonton full durasi Ces ya. Oke, untuk yang naik 7,5 meter usahakan teman-teman ya, bila sudah papannya menempel di lunas, sudah Ces, saya bersihkan dulu sekitar 1 2 3 sekitar 4 keping Ces ya. Usahakan papan yang keempat dari depan, usahakan teman-teman agak naik sekitar 30 derajat Ces ya. Ya minimal seperti ini. Nah ini sudah mulai papannya sudah berdiri Ces ya. Jadi jangan buat perahu yang untuk ukuran luas 7 meter ini seperti ini Ces ya. Nah jangan buat seperti ini, nanti dia akan terlalu lebar bukanya Ces ya. Jadi untuk menyurinya, tekniknya kita coba dirikan sedikit Ces ya. Nah jadi untuk ukuran lunas 7 meter ini sangat penting sekali ya. Nanti saya bagikan untuk lunas yang 8-9 meter bukanya Ces ya. Ini tekniknya kenapa saya bilang seperti itu, karena kalau untuk mengikuti dari bawah ini bisa lebar Ces ya. Ini bisa nanti lebar tadi, tapi susah untuk membentuk bodi perahu. Jadi coba nanti setelah naik papannya 3 keping atau minimal 3 keping ya, 1 2 3. Kalau lunas 7,5 meter, papan keempat coba teman-teman coba taikan sedikit. Nah untuk yang di belakang, untuk yang di buritan, nah begini Ces ya. Nah oke. Nah untuk yang di buritan ini sudah papan keempat Ces ya, sudah naik seperti ini. Nah oke, nanti setelah peranaknya baru kita susun seperti ini Ces ya. Nah, jadi agak naik sedikit. Oke ya seperti ini. Nah seperti ini Ces, tapi diserut dulu pinggirannya. Oke, saya akan berusaha menjelaskan walaupun kemungkinan teman-teman kurang sedikit paham, tapi saya berusaha menjelaskan ya. Oke, semoga ada yang bisa teman-teman tangkap dari apa yang saya jelaskan. Oke, jadi untuk yang 3 keping coba di belakang 1 2 3 4 itu didatarkan saja Ces ya, yang samping kiri, dan 1 2 3 4 coba didatarkan. Jangan kita buat berdiri papannya ya, coba dikasih datar aja dulu. Oke, setelah naik peranak keempat dari papan baru kita angkat sedikit papannya. Nah nanti ini bertahap Ces ya, ini tidak boleh langsung sekali begini Ces ya. Ini bisa nanti perahunya bisa oleng, orang bilang linggar ya, bisa takut nanti di saat di air turun ke air bisa miring atau bisa goyang perahunya ya. Jadi ini tekniknya, jadi di saat perahu ini turun di air, insya Allah ini akan stabil mengambangnya ya, dan dia akan kuat muat, jadi muatannya akan kuat maksudnya ya, jadi tidak mudah miring ya. Oke, ini tekniknya. Oke, silakan ambil tekniknya, silakan simak penjelasannya Ces ya. Nah ini dia, ini dari awal sampai akhir selalu saya bagikan ya, buat teman-teman yang ingin mengikuti channel ini silahkan subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis, karena dari situlah kita terjalin tali silaturahmi ya. Oke, setelah kemungkinan sudah teman-teman subscribe dan aktifkan notifikasi tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan di saat saya mengupload video terbaru di channel Tukang Perahu Kayu ini Ces ya. Nah inilah dia. Nah, yang coba kita ke depan. Nah ini baru naik 3 keping Ces ya. Ini 1 2 3 keping sama 4 sama peranak Ces ya. Saya simpan di sini ada 1 meter 1 meter 30 dari ujung sini ya, dari ujung sini sampai ke sini Ces ya. Oke, sampai ke sini. Nah sampai ke peranak sini itu 1 meter 30 ya. Ya diusahakan pas gading ya. Nanti ini yang solornya kita simpan di depan sambungannya, jadi yang ini kita kasih di belakang ya. Jadi ini nanti
Yang ini untuk sambungan ini kita simpan untuk sambungan solor ya. Jadi seperti ini Cas ya. Nah, jadi ini gading solor, jadi dia akan terkunci di solor gading ini Cas ya, di gading depan. Nah, jadi gitu Cas ya. Nah, karena untuk kemungkinan ini belum tidak mencukupi ukuran untuk sampai ke sini Cas ya. Nah gitu kan, tidak mencukupi ukuran ya. Jadi untuk sambungan terpaksa kita sampingan ke belakang, jadi biar nanti gading solor yang kita paku di sambungan ya. Nah, itu tekniknya Cas ya. Oke, saya akan berusaha jelaskan ya. Nah, untuk yang di tengah, untuk yang di sini, nah seperti ini Cas ya. Nah, ini kenaikan. Jadi ini sudah terbentuk lambungan perahu ya. Nah, dia sudah terbentuk lambungan. Nah, jadi nanti berlahan-lahan papan ini kita naikkan ya. Tekniknya cara pengeboran Cas ya. Teknik untuk menaikkan papan itu tekniknya cara pengeboran. Nanti juga saya bagikan teknik pengeborannya ya. Jadi tidak susah-susah teman-teman untuk teknik menaikkan lambungan kapal, penyusunan papan ya. Karena di setiap pekerjaan pasti ada ilmunya masing-masing ya, dan setiap tukang pasti ada teknik mereka masing-masing ya. Tapi saya tidak ada yang akan saya tutup-tutupi di channel ini. Saya akan bagikan ya bagi teman-teman yang saat ini masih kesulitan dalam pembuatan perahu kayu tradisional ya. Nah, nanti di papan keempat kita coba angkat sedikit papannya begini Cas ya. Nah, angkat sedikit begitu, perkiraan sekitar 50 derajat ya, atau 40 derajat ya. Nah, kita naikkan sedikit Cas ya. Jadi dia tidak patah naiknya ya. Jadi ini akan bisa menahan goncangan ombak ya. Jadi tidak terlalu goyang perahunya di saat di air laut nanti ya. Jangan sampai buat seperti begini Cas ya. Kalau begini nanti bahaya Cas ya. Bisa nanti perahunya oleng ya. Orang bilang oleng. Nah, jadi coba taikkan sedikit segini aja Cas ya. Dan untuk pengeboran jangan terlalu dalam untuk yang di bawah. Jadi untuk papan yang di bawah, di papan yang pasak yang di bawah ini jangan terlalu dalam pengeboran, minimal perkiraan sekitar paling panjang itu 3 cm Cas ya. Jadi kalau untuk panjang ke dalam kemungkinan bisa jebol papannya ke sini nanti mata bornya. Karena kita bor posisinya agak berdiri begini Cas ya. Jadi oke, kita ambil mata bor dulu untuk praktekannya ya. Nah, ini penjelasan Cas ya. Jadi usahakan pengeborannya ini kita agak sedikit berdiri, berapa perkiraan sekitar 50 derajat begini mata bornya. Mata bor kita mainkan di tengah beda ukuran, dan di belakang beda ukuran pemainan mata bornya. Untuk yang di belakang nanti usahakan sekitar 30 derajat kemiringan, yang di tengah kita curi sekitar 50 derajat bodi yang di tengah, yang di depan coba kita ambil lurus nanti bodinya, jadi terbentuk pola di depan ya. Jadi inilah teknik membuat perahu itu dari kita memainkan pengeboran Cas ya. Itulah jadi bagaimana teman-teman di luar sana yang belum paham teknik pengeboran ya, saya bagikan perlahan-lahan ya, karena saya belum terlalu berani juga untuk membagikan semuanya, takut teman-teman nanti kebingungan ya. Oke, jadi saya bagikan perlahan-lahan ya. Oke, ini Cas ya tekniknya, teknik pembentukan lambung perahu ya. Oke, dan buat teman-teman yang masih pemula dalam pembuat perahu ya, untuk kesulitan nanti kalau sudah bukanya terlalu buka, bisa diikat, bisa diputar dengan menggunakan kayu ya. Nanti saya bagikan juga tekniknya. Kemungkinan perahunya terlalu lebar, bukanya bisa dikecilkan ya bukanya. Kemarin sudah saya bagikan juga, silahkan tonton di video yang perahu ini Cas, yang di belakang. Ini kemarin bukanya 2 meter 30, kita ambil 2 meter 1 meter 80 jadinya, karena terlalu lebar kemarin, jadi kita pelin ya, kita pelin menggunakan kayu dan tali ya. Jadi bukanya sekitar 1 meter 80 ya. Sebelumnya itu 2 meter lebih ya. Itulah tekniknya kalau pembuatan perahu terlalu lebar. Jadi video yang ini, jadi usahakan buat perahu itu tidak diputar-putar Cas ya. Jadi dari penyusunan ya seperti yang ini Cas, saya jelaskan. Nah, yang ini bukanya 2 meter Cas ya. Nah, ini bukanya 2 meter. Dari pertama kita susun sudah kita curi memang di naiknya perahu ya. Nah, seperti ini Cas ya. Nah,
Ini teknik pengeboran, dia bisa membentuk perahu ya, bisa membentuk lambungan. Itu teknik pengeboran. Jadi yang di tengah, di belakang, dan di haluan itu beda teknik pengeboran ya. Kalau yang di haluan teknik pengebornya cukup kita ikuti papan yang di bawah. Nah seperti ini, lurus ya. Nah ini lurus di sana, lurus dari bawah kita bor. Tapi untuk yang di tengah itu beda tekniknya ya. Nah itu tergantung dari buka perahu dan panjang perahu ya. Itulah jadi yang beda-beda setiap teknik pembuatan perahu. Jadi tidak sama aja ya, lunas yang 7 meter, 8 meter sampai belasan meter itu tidak sama teknik pengerjaannya. Memiliki cara pembuatnya, memiliki cara masing-masing ya. Jadi yang lunas 7 meter itu ada tekniknya, yang 10 meter itu ada tekniknya, karena perahunya tidak sama ya. Body pun tidak sama, jadi itulah yang membedakan ya. Oke Ces, semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Nah ya, yang untuk perahu yang itu nanti kita buat seperti yang ini Ces ya, gading yang ini untuk emalan di depan. Jadi perah depan ini tidak berubah lagi, tidak berubah jadi bentuk bodinya, bentuk pipi di depan ini. Nah ini gading. Oke, nah itu sudah kita kunci di atas ya. Ini sudah kita kunci, jadi tidak akan berubah karena sudah pasang gading ini. Nanti baru kita pasang gading semuanya. Nanti video yang ini saya bagikan juga buat teman-teman ya. Ini jarang dikerjakan ya, karena ini pakaian sendiri, kita beri waktu, tidak masalah ya, kita tapi utamakan untuk orang lain dulu ya. Nah gini Ces ya. Oke, bedanya yang perahu yang ini. Nah ini yang 7 meter Ces ya, lunas 7,5 meter ini Ces. Nah ya ini Ces ya, ini tiangnya, ini balok tiang bosnya coba sedikit panjangkan ke belakang Ces ya, jadi bisa memegang papan ini ya, papan indukan pantat ya, jadi bisa terkunci ya dengan menggunakan baut. Ini baut Ces, ini baut Ces, ini baut Ces ya. Jadi ini tidak gampang jatuh ya, ini tidak gampang nanti di saat di air ya, tidak gampang goyang Ces ya, karena terkunci di sini. Jadi inilah tekniknya Ces ya. Jadi mana tahu kita perahu ini di saat di laut ombak yang besar ya, jadi ini pantatnya tidak mudah goyang dan tidak mudah bocor di sini Ces ya. Biasa bocor, ini insya Allah tidak akan bocor Ces ya, karena sudah puluhan perahu yang bikin tidak pernah mengalami masalah di sini Ces ya. Tidak pernah, jadi belasan tahun bisa awet ya, tidak pernah mengalami bocor di sini, bocor tidak pernah Ces ya, karena kita menguncikan menggunakan baut. Ini tekniknya Ces ya. Yang untuk pantatnya gunakan palok yang tebal. Nah, untuk pantatnya usahakan jangan terlalu panjang ya, ada ukuran masing-masing. Jadi setiap perahu itu tidak boleh Ces ya terlalu panjang ukuran pantat. Jadi disesuaikan dengan panjang lunas. Kebanyakan orang, mohon maaf ya, bukan menggurui, bukan kita mengomen pembuatan orang ya, tapi menurut saya Ces ya, tidak boleh pantat ini terlalu panjang. Oke. Nah ini cukup disesuaikan, memiliki ukuran masing-masing setiap lunas perahu ya. Jadi kalau ukuran lunas 7 meter, minimal panjang pantat itu 1 meter 70 Ces ya. Jangan lebih sampai 2 meter, sampai 2 meter setengah itu jangan Ces ya. Nanti cepat bocor dan di sini cepat rusak Ces ya. Nanti kan di belakang ini beban Ces ya, terlalu beban dan ombak, kemungkinan beban barang muatan jadi goyang Ces. Jadi dihantam ombak nanti di sini bisa bocor Ces ya, bisa fatal Ces ya akibatnya. Karena jangan buat perahu untuk kepanjangan pantat terlalu berlebihan ya. Nah ini saya bagikan, ini namanya pantat buritan ya. Jadi kita pakai ini 1 meter 70 ya, 170, 1 meter 70 cm ya. Ini sudah maksimal, tidak boleh panjang dari ini Ces ya. Sampai 2 meter setengah itu jangan, bahaya Ces ya. Takut nanti yang di perahu ini dipakai orang kemungkinan bermasalah nanti ya. Oke, jadi itu saya bagikan tekniknya. Semoga penjelasan saya bisa teman-teman tangkap dan bisa teman-teman koreksi ya. Nah ini Ces ya. Nah ini sudah berbentuk ya, sudah berbentuk karena dari papan yang keempat sudah saya angkat ya. Ini dari papan yang keempat naik ke 4 sudah saya angkat begini Ces ya.
Nah, ini jangan kita rebahkan seperti ini, Ces ya. Kalau kita rebahkan begini, itu bisa-bisa perahu ini nanti tidak sesuai lebarnya dengan lunasnya ya, dengan panjang lunas di bawah ya. Nah, dengan panjang lunas yang di bawah. Jadi setiap pembuatan perahu usahakan namanya tekniknya kita curi, Ces ya. Bukan mencuri, maklum, namanya kita mencuri teknik. Nah, begini, Ces ya. Nah, oke. Ini nama kita ambil polanya ya. Nah, begini, Ces ya. Ini seterusnya nanti sedikit-sedikit dia akan berbentuk lambungan perahu di tengah ya. Kebanyakan orang ingin membuat perahu kayu tapi tidak paham dalam segi untuk menaikkan papan untuk pembuatan lambung di tengah ya. Jadi untuk setiap perahu itu saya jelaskan beda-beda ukurannya, Ces ya. Sampai yang di depan, di tengah, dan di belakang, Ces ya. Dan sebagian orang juga buat perahu ada malnya, ada gadingnya. Nah, itu sudah dibentuk memang, sudah dibuat lebar perahunya, sudah dibentuk di tengah dan di depan sudah terbentuk lebarnya. Tapi kalau saya kerjanya tidak, karena gadingnya datangnya belakangan ya. Jadi tekniknya kita mainkan dari mata bor, ya. Kalau sudah dipasang gading tidak bisa dibukanya, sudah tidak bisa dimainkan lagi ya. Karena sudah dipasang gading itu 2 meter, umpama buka di tengah itu sudah 2 meter, Ces ya. Tidak bisa dipres lagi ke dalam buat 1,5 meter, tidak bisa. Tapi kalau model seperti ini berapa meter itu bisa kita mainkan, Ces ya. Oke, ke sini lagi, Ces. Nah, kalau yang ini kita masih bisa kita mainkan, Ces ya. Bisa kita tarik ke dalam, Ces ya. Ini bisa kita tarik ke dalam. Nah, ini 2 meter, ibarat ini 2,5 meter, Ces ya. Kemungkinan terlalu lebar kita buat 2 meter 30. Kalau terlalu lebar kita kecilkan lebarnya ya kan. Masih bisa, Ces ya. Nah, ini kan belum ada tajuk, Ces ya, tapi sudah terbentuk. Nah, itulah bedanya yang mengerjakan tekniknya pasang di awal tajuk dan pasang yang akhir. Itulah bedanya, Ces ya. Kalau sudah pasang di awal dia sudah 2,5 meter, itu 2,5 meter bukanya, tidak bisa dirubah-rubah ya, karena sudah tajuk sudah terpasang, sudah terkunci. Kalau model seperti ini masih bisa dirubah ukurannya, itu di belakang 2,5 meter, kita tarik bisa jadi 2,30 meter, Ces ya. Nah, kan belum ada tajuk, Ces ya, jadi bisa bukanya bisa kita mainkan. Oke. Oke, Ces, kemungkinan videonya kita cukupkan sampai di sini ya. Ditunggu video saya selanjutnya ya. Dan semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan dan inspirasi buat teman-teman yang saat ini masih kebingungan dalam pembuatan perahu ya. Oke, silakan komen di kolom komentar bila ada pertanyaan. Dan terima kasih buat saudaraku yang sudah menonton full durasi, yang telah menonton habis videonya. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan selalu kemudahan dalam menjalankan pekerjaan ya. Oke, ucapannya tetaplah semangat, nikmati prosesnya, jalani prosesnya, dan syukuri apa yang Tuhan berikan untuk hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.